yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad news. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang baru saja bangun tidur. Setelah anaknya pergi, Supri sang suami memijit dan merayu istrinya untuk mengasah pedang karena sudah 3 bulan dia tidak pernah mendapat jatah. Namun di sini Supri sang suami harus kecewa karena sang istri yang bernama Chika tidak mau melakukannya karena dia sedang sangat kelelahan akibat kerja siang dan malam. Diketahui, Supri sang suami adalah seorang penulis naskah film. Namun hingga kini, semua karyanya belum ada yang bisa menembus industri perfilman di Jepang. Maka dari itulah, saat ini Chika sang istri bekerja keras siang dan malam mencari uang untuk menafkahi anak dan suaminya. Di siang hari ketika Supri menemani anaknya bermain, anaknya yang bernama Aki ini meminta sang ayah untuk merekam kegiatannya ketika bermain. Namun, Supri yang udah benar-benar kebelet nyolder malah merekam bodi istri orang yang ada di sana. Lagi asik-asik merekam, Supri pun dikagetkan dengan kemunculan seorang janda bernama Eda. Eda pun bertanya-tanya apa yang sedang Supri lakukan. Namun, bukannya menjawab dengan baik. Di sini Supri malah salfok sama bakpaunya Eda. Ya, walaupun sudah agak tua, tapi memang bempernya Edah masih yahut. Kalau soal muka, bisalah ditutupin pakai helm atau plastik resek. Melihat tingkah laku Supri, Edah pun jadi paham kalau sepertinya Supri udah lama tidak dapat jatah. Dan Edah pun langsung bertingkah genit kepada Supri. Meskipun sudah kebelet, Supri masih terus bertahan menahan godaan janda yang satu ini. Karena ternyata Supri adalah pria yang cukup setia. Tapi karena Supri juga adalah manusia biasa yang tetap butuh penyaluran, akhirnya di malam hari Supri memanfaatkan video virtual untuk berimajinasi. Karena suara video itu terlalu kencang, Chika pun menegur Supri dan menyuruhnya berhenti. Dan usaha Supri pun gagal lagi. Ya, hanya laki-laki yang bisa paham betapa menyakitkannya hal ini. Pada suatu waktu, tiba-tiba saja Supri dipanggil ke kantor temannya yang bernama Yogi. Di sini Yogi mengabarkan bahwa ada seorang produser terkenal yang tertarik pada naskah lama Supri yang bercerita tentang gadis SMA pembuat udon. Dan produser tersebut ingin mengangkat cerita itu menjadi film. Namun ternyata naskah itu masih belum selesai secara sempurna. Dan untuk menyempurnakannya, Supri harus pergi ke Kanagawa dan bertemu dengan wanita pembuat udon itu di Tanagawa. Yogi pun tak mempermasalahkan hal itu. Dia siap mengganti semua biaya perjalanan Supri ke Tanagawa, asalkan Supri bisa menyelesaikan naskah tentang wanita pembuat udon itu. Dengan hati yang bahagia, Supri pun menyampaikan kabar ini pada sang istri dan mengajak Chika pergi ke Kanagawa. Supri berharap kali ini proyeknya berhasil agar dia bisa membahagiakan sang istri. Namun bukannya senang, di sini Chika malah skeptis dan menolak pergi ke Kanagawa karena sedari dulu proyek sang suami selalu gagal. Di malam harinya ketika sedang istirahat, tanpa sengaja Chika melihat naskah karangan suaminya yang berjudul Kutukan Desa. Ketika membacanya, Chika pun jadi teringat kenangan dulu, yang mana ternyata dulu Chika juga ikut membantu Supri menyelesaikan naskah ini demi membantu Supri meraih impiannya. Kenangan ini pun akhirnya menyentuh hati Chika. Dan keesokan harinya, akhirnya Chika pun mau menemani Supri ke Kanagawa untuk menyelesaikan naskahnya. Karena keuangan keluarga dipegang oleh Chika, akhirnya mereka pun berusaha pergi dengan biaya sehemat mungkin. Mereka naik kereta ekonomi dan berganti-ganti kereta alias bolak-balik transit, supaya bisa mendapatkan biaya tiket yang jauh lebih hemat. Bukan hanya itu, sepanjang perjalanan mereka juga tidak jajan dan hanya makan bekal makanan yang mereka bawa dari rumah.
slow. Singkatnya mereka pun sampai di Kanagawa. Namun perjuangan mereka tidak sampai di situ. Sebab ternyata hotel murah yang Chika pesan jaraknya sangat jauh dari stasiun. Dan akhirnya mereka pun pergi ke hotel itu dengan berjalan kaki. Karena jaraknya sangat jauh, Aki pun kelelahan dan minta digendong ayahnya. Di sini Aki juga mengeluh kelaparan pada sang ayah. Namun karena ayahnya nggak punya duit, sang ayah pun menyuruh Aki ngomong langsung sama ibunya saja. Akhirnya Chika pun memutuskan untuk pergi ke sebuah kedai tua penjual mie udon. Dan untuk menghemat biaya, Chika hanya memesan 2 mangkok mie udon saja untuk anak dan juga suaminya. Sementara dia cukup minum air putih saja. Mengetahui ibunya hanya pesan 2 mangkok mie udon saja, Aki pun berkata. Dan pada akhirnya, nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih rasanya mie udon itu kok bisa terkenal sampai ke seluruh dunia, kalian bisa cobain dengan cara beli di keranjang kiri bawah sebelah sini ya. Muncul nggak? Muncul nggak? Langsung check out kalau masih ada. Oke, lanjut. Setelah mendaki gunung lewati lembah, akhirnya mereka pun sampai di hotel tujuan. Namun sayangnya, kamar yang Chika pesan ternyata hanya cukup untuk 2 orang saja. Nah lo, gimana dong? Jika kalian berpikir Chika akan menyuruh suaminya tidur di luar, maka kalian salah guys. Karena ternyata di sini Chika malah menyuruh Supri dan anaknya masuk duluan lewat jalur utama, sementara Chika akan berusaha mencari jalan lain supaya bisa masuk ke dalam hotel. Singkatnya, Supri pun berhasil check-in dan menuju kamar bersama Aki. Sementara Chika harus berjuang masuk hotel dengan memanjat tiang listrik di samping hotel. Nah, Chika, sungguh engkau istri yang tangguh. Akhirnya Chika pun berhasil masuk hotel sekalipun bajunya sobek. Dia mengendap-endap menuju kamar supaya tidak ketahuan. Namun di dalam kamar, si Supri bukannya menunggu Chika di depan pintu, dia malah langsung enak-enakan mandi dan berendam sampai ketiduran. Ketika enak-enak tidur, Aki pun datang ketakutan karena ada yang menggedor-gedor pintu dengan begitu kencang. Supri pun segera bergegas mengecek pintu hotel dan ternyata untuk menenangkan amarahnya, Chika pun langsung berendam di bak mandi. Dan karena haus, Chika menyuruh Supri untuk mengambilkannya sekaleng bir. Namun emang dasar si Supri. Padahal baru aja dimarahin, di sini sempat-sempatnya Manoe ngatek dan meminta jatah pada Chika. Dan seperti biasa, Chika tak peduli dan langsung tidur selesai mandi. Hingga pagi pun tiba. Karena jaraknya masih sangat jauh, Chika pun menyewa mobil murah untuk membawa mereka semua menemui gadis pembuat udon itu. Singkatnya mereka pun sampai di restoran gadis udon itu. Dan di sini mereka terheran-heran ketika melihat cara gadis udon yang bernama Nanami ini membuat mie udon yang terkenal enak itu. Setelah itu ayah dari Nanami yang bernama Wagiman ini pun mengajak Supri dan Chika menikmati udon buatan Nanami yang terkenal sangat enak. Awalnya mereka menikmati udon dengan hikmat. Namun, suasana berubah ketika Pak Wagiman berkata bahwa beberapa hari yang lalu ada pihak produksi film yang akan mengangkat kisah Nanami untuk dijadikan film. Mendengar itu, mereka pun jadi kaget.
Sebab ide yang dibuat oleh Supri untuk mengangkat kisah Nanami si gadis pembuat udon terenak itu malah didahului oleh orang lain. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Di dalam perjalanan, Chika pun ngedumel pada Supri. Chika benar-benar heran kenapa Supri selalu gagal dalam proyeknya. Hingga Chika pun berpikir bahwa Supri adalah pria yang tak berguna dan tercipta hanya untuk mikirin cara nyolder saja. Karena benar-benar stres, Chika pun memutuskan untuk mampir ke sebuah toko penjual anggur. Namun karena Chika orangnya hemat, mereka sama sekali tidak membeli anggur dan hanya memasukkan anggur sampel gratisan ke dalam botol untuk diminum di rumah nanti. Singkatnya mereka pun sampai di apartemen murah yang sudah Chika sewa. Kali ini tempat mereka menginap cukup luas, bahkan Supri sampai bisa bermain dengan Aki sampai Aki lelah dan ketiduran. Namun di saat inilah Supri melihat Chika yang teleponan dengan temannya sambil menepuk-nepuk pahanya. Supri pun mencoba mendekati Chika dengan menuangkan anggur ke minuman Chika. Lalu perlahan dia mulai merayu Chika agar mau disolder malam ini. Chika yang melihat itu pun jadi sangat heran pada si Supri. Karena baru aja Supri gagal mendapatkan proyek, bukannya merenung dan mengevaluasi diri, lah ini malah masih sempat-sempatnya minta jatah. Ya, akhirnya Chika pun menolaknya. Hal itu pun membuat Supri benar-benar jadi stres. Supri pun memutuskan untuk keluar apartemen dan ngedumel sendirian di tengah jalan. Namun ternyata ngedumel sama sekali belum cukup untuk menenangkan gejolak di dalam celananya. Hingga akhirnya dia pun mengeluarkan handphonenya dan tergoda untuk mengirim pesan pada Eda si janda tetangga sebelah. Nah ini makin mantap kisahnya. Kalau berhubungan dengan janda, bapak-bapak pasti suka. Simak terus kisahnya ya guys. Supri pun terus berjalan tanpa arah dan tujuan. Hingga tanpa sengaja Supri bertemu dengan seorang wanita cantik yang lagi teler. Awalnya sih si Supri cuek-cuek aja. Namun karena udah terlalu kebelet, akhirnya pikiran nakal si Supri pun muncul. Dan ketika sedang berusaha mengintip kebun toge si wanita teler ini, tiba-tiba... Ya, akhirnya Supri pun ditangkap polisi karena nggak bawa KTP. Pagi harinya Chika pun datang ke kantor polisi mengantarkan KTP si Supri. Di sini Chika sangat marah karena tidurnya terganggu oleh tingkah laku si Supri. Setelah keluar dari kantor polisi, Chika pun meminta penjelasan dari Supri. Dan di sini Supri pun menjelaskan bahwa dia hanya keluar untuk mencari inspirasi. Lalu tak sengaja bertemu dengan gadis yang sedang teler dan hendak menolongnya. Namun di sini Chika sama sekali tidak percaya. Chika berkata bahwa dia tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran Supri. Dan semua itu karena Chika nggak pernah mau untuk disolder. Melihat Chika yang sangat marah, Supri pun lantas meminta maaf. Dan disinilah akhirnya Chika pun mengungkapkan semua unek-uneknya. Yang mana ternyata dahulu ketika Chika mengabari bahwa dia hamil, Supri terlihat tidak suka dengan kabar itu. Dan malahan sampai berhenti menulis bahkan malas kerja. Dan semenjak saat itulah, Chika sudah tidak pernah mau lagi disolder karena dia sudah kapok untuk hamil lagi. Karena sudah terlalu muak dengan suaminya, akhirnya Chika pun memutuskan untuk pergi. Di siang harinya, Aki pun membangunkan ayahnya karena udah jam segini ibunya tak kunjung pulang. Namun di sini terlihat Supri yang sudah tidak peduli dan malah asik chattingan dengan Eda si janda tetangga. Untuk menghibur Aki supaya nggak bete, Supri pun mengajak Aki jalan-jalan naik kapal. Namun di atas kapal bukannya jagain Aki, si Supri malah masih asik chattingan dengan si Eda janda. Di sisi lain terlihat Chika yang ternyata ke rumah sahabatnya yang bernama Ayu.
Di sini Chika menceritakan betapa tak bergunanya si Supri suaminya itu dan hanya menjadi beban dalam rumah tangga saja. Meski begitu, Ayu yang baik tentu saja tidak ingin rumah tangga sahabatnya hancur. Bahkan, dia berniat mengundang Supri ke sini supaya bisa baikan lagi dengan Chika. Kembali ke Supri yang sedang main ke pantai bersama anaknya. Namun di sini, lagi-lagi bukannya jagain si Aki, si Supri malah lanjut teleponan sama si janda. Mereka pun terus mengobrol sampai pikiran Supri melayang-layang mikirin yang enggak-enggak. Dan ketika selesai mengobrol, Supri pun baru sadar bahwa putrinya sudah hilang. Aki! 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 Di sini Supri pun kebingungan mencari Aki ke sana kemari. Hingga untungnya seorang penjaga pantai pun datang membawa Aki dan memarahi si Supri. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Supri ditelepon oleh Ayu. Dan di sini Ayu meminta Supri untuk datang ke rumahnya karena di rumahnya juga ada Chika. Singkat cerita, Supri dan Aki pun sampai di rumah Ayu. Dan Ayu pun menyambut mereka dengan makanan yang sangat banyak. Sembari makan, Chika terus-terusan menceritakan keburukan suaminya pada Ayu. Namun di sini Supri memilih tidak melawan karena Supri sendiri sudah sangat kelelahan. Menyadari Supri yang lelah karena dari kemarin belum istirahat, Ayu pun langsung mengantarkan Supri ke kamar dan merapikan kamar tamunya agar si Supri bisa tidur dan istirahat. Ketika Ayu merapikan tempat tidur, mata Supri pun terbelalak melihat tubuh Ayu yang penuh dengan godaan. Dan karena udah terlalu lama menahan kebutuhan, akhirnya Supri pun... Enggak. Ini enggak seperti yang kalian pikirkan guys. Kalau kalian mungkin sudah langsung menyoldernya kan? Tapi tidak bagi Supri. Supri tetap berjuang keras menolak kenikmatan haram itu karena dia masih setia pada Chika. Namun setelah Ayu pergi, di malam harinya, sebelum tidur, Ayu dan Chika pun melakukan percakapan wanita dewasa. Ayu berkata bahwa suaminya luar biasa dan bisa membuat Ayu bersemangat sepanjang hari. Sementara itu berbanding terbalik dengan Chika yang malah merasa jijik dengan suaminya sendiri. Namun beberapa saat kemudian, Chika jadi merinding ketika Ayu menceritakan hal-hal sensitif seperti rudal torpedo berwarna hitam yang bengkok ke kiri yang bisa menembus sistem pertahanan wanita. Sebenarnya di sini Ayu hanya memancing Chika saja supaya dia mau lagi dirudal oleh Supri. Karena di sini ternyata Ayu menyadari ada sosok Supri yang sedang menguping pembicaraan mereka. Ketika perjalanan pulang, di atas kapal, terlihat Supri yang begitu percaya diri bahwa besok dia pasti bisa merudal Chika lagi. Di sini Supri sangat yakin karena dari raut wajah Chika sudah memancarkan raut yang gelisah alias geli-geli basah. Singkatnya ketika sudah sampai di apartemen, terlihat Supri yang mulai mencoba mendekati Chika dengan meminta maaf pada Chika karena belum bisa menjadi suami yang hebat untuk Chika. Lalu perlahan Supri pun mendekati Chika. Dan disinilah dengan lembut Supri pun mengatakan bahwa dia ingin merudal Chika. Dan karena Chika sudah benar-benar gak tahan akibat stimulus dari Ayu tadi, akhirnya Chika pun mau untuk dirudal. Keesokan harinya terlihat Chika dan Supri yang sudah berdamai dan kembali mesra. Mereka pergi ke sebuah kuil bersama-sama dan di sini Chika mendoakan kesuksesan untuk suaminya. Setelah kegiatan rudal-merudal itu, terlihat kehangatan keluarga mereka kembali tumbuh. Seolah masalah mereka selama ini benar-benar sudah lenyap. Namun baru saja bahagia, tiba-tiba Supri mendapat telepon dari Yogi. Di sini Yogi pun mengabarkan bahwa naskah Supri yang berjudul Kutukan Desa ternyata juga ditolak oleh produser karena tidak cocok dengan adaptasi yang Supri buat. Dan karena males ribut, Yogi pun memutuskan untuk mundur. Setelahnya Supri pun kembali ke keluarganya dengan kondisi wajah yang murung. Chika menanyakan apa yang terjadi dan Supri pun berkata bahwa naskahnya kembali ditolak.
Mendengar itu, Chika pun benar-benar bingung kenapa usaha Supri selalu gagal. Padahal kini mereka sudah berbaikan, bahkan baru saja juga sudah didoakan. Karena kesal, Chika pun pergi meninggalkan Supri. Dan di sini Supri terus meminta maaf dan berusaha menenangkan Chika. Hingga sampailah di jalan yang sepi. Chika pun menghentikan langkahnya dan berkata secara perlahan bahwa dia mau bercerai. Chika sudah tidak sanggup lagi hidup seperti ini, bertahan dengan laki-laki yang selalu membebani dan gak pernah menafkahi. Chika pun berpikir bahwa selama ini Supri tidak pernah serius dalam menulis naskah. Bahkan Chika merasa bahwa Supri mau menikahi Chika cuma supaya Supri bisa makan gratis dan bisa nyolder Chika sepuasnya tanpa bayar. Dan karena sudah terlalu lelah, di sini Chika pun menangis sebisanya. Melihat istri dan anaknya nangis, Supri pun memeluknya dan ikut-ikutan menangis. Namun di sini Chika menyuruh Supri supaya jangan ikut menangis, karena kalau Supri menangis, Chika jadi nggak bisa nangis. Hingga akhirnya inilah yang terjadi. Di malam harinya, ketika Chika dan Aki tertidur, terlihat Supri yang masih menulis naskah dengan serius. Namun ketika melihat tubuh istrinya, Supri pun perlahan datang menghampiri Chika. Dan pas tepat di depan lubang pusaka Chika, Supri pun mengungkapkan betapa dia mencintai Chika dan akan berjuang demi Chika. Dan beginilah responnya si Chika. Keesokan paginya mereka pun pulang kembali naik kereta. Di sini Chika tidak tertidur karena teringat kata-kata Supri. Bahkan hingga Chika sampai meneteskan air mata. Sesampainya di rumah, mereka pun langsung bertempur. Dan mereka berjanji akan selalu bertempur minimal seminggu sekali. Sebab ternyata Chika sudah sadar bahwa inspirasi Supri akan keluar jika dia udah dikasih jatah. Dan film pun tamat. Aduh, begitulah guys. Gimana teman-teman? Nih buat teman-teman cewek nih, seandainya kalian punya suami seperti Supri, apa yang akan kalian lakukan? Apakah akan kalian pertahankan? Atau akan kalian tukar tambah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke guys, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa nih, saksikan alur cerita film seru lainnya di Sensasi Trends. Kalian cek deh video gua. Banyak banget yang kisahnya seru, menegangkan, menyedihkan, dan view-nya sampai jutaan guys. Kalian tonton, wajib tonton, itu bagus banget film-film yang udah gua review ya guys ya. Dan sepertinya sampai sini dulu ya perjumpaan kita kali ini guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, sudah ngasih like, sudah subscribe, dan sudah nyapa-nyapa gua di kolom komen. Ini khusus yang buat nyapa-nyapa di gua di kolom komen, gua doain bulan ini dapat rezeki 1 miliar deh dengan cara yang tak terduga. Amin, amin, amin. Oke guys, masih bersama gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.